perkenalkan nama saya Hapul Hana, nomor absen 11. Saya Heni Safa Salafida, nomor absen 10. Saya Silvi Oktaviani, absen 30. Saya Yepi Anggreni, nomor absen 36. Saya Muhammad Faris Rafilah, absen 15. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Sekolah Kedinasan. Selamat menonton. Apa sih sekolah kedinasan itu? Adalah perguruan tinggi yang berada dalam naungan institusi pemerintah, baik lembaga, badan, atau kementerian. Perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan di bidang sesuai dengan institusi yang menaunginya. Kedua, jenis sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan dengan ikatan dinas, seperti PKN STAN, STMKG, Akpol, Akmil, dan STIN. 2. Sekolah kedinasan dengan non-ikatan dinas seperti STPN, STTN, STMM, MMTC, PAM-AK Migas, Poltekkes Kemenkes, dan Politeknis Pariwisata. 3. Perbedaan sekolah kedinasan ikatan dinas dan sekolah kedinasan non-ikatan dinas. Sekolah kedinasan dengan ikatan dinas artinya setelah menyelesaikan pendidikan, para alumni dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara yang bekerja di kementerian atau departemen yang menaunginya. Jika statusnya non-ikatan dinas, artinya setelah menyelesaikan pendidikan, para alumni hanya akan diberi ijazah, sama seperti perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Yang keempat, jadwal pendaftaran sekolah kedinasan tahun 2022. Pendaftaran peserta dimulai dari tanggal 9 April sampai 30 April tahun 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan ujian seleksi kompetensi dasar atau SKD dimulai sekitar bulan Mei sampai bulan Juni 2022. Kemudian, seleksi lanjutan diatur oleh masing-masing sekolah. Yang kelima, ketentuan pemilihan jurusan dan formasi sekolah kedinasan tahun 2022. Ada 8 instansi dari 30 sekolah kedinasan yang dapat dipilih. Yang pertama, Badan Intelijen Negara atau BIN, yaitu terdiri dari Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Yang kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, terdiri dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) dengan formasi sebanyak 250 kuota. Yang ketiga, Badan Pusat Statistik atau BPS, terdiri dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistika (STIS) dengan formasi sebanyak 500 kuota. Yang keempat, Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), terdiri dari Politeknik Cyber dan Sandi Negara (Poltek SSN) dengan formasi sebanyak 100 kuota. Yang kelima, Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, terdiri dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN dengan formasi sebanyak 1.230 kuota. Yang keenam, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Politeknik Imigrasi sebanyak 300 kuota, kemudian terdiri dari Politeknik Ilmu Kepemasyarakatan Poltekip dengan formasi sebanyak 300 kuota. Yang ketujuh, Kementerian Keuangan Kemenko, terdiri dari Politeknik Keuangan Negara, STAN, PKN STAN dengan formasi sebanyak 750 kuota. Yang kedelapan, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub dengan formasi sebanyak 3.350 kuota. 6. Alur pendaftaran sekolah kedinasan 2022. Yang pertama, peserta mengakses portal SSCASN di laman berikut. Kedua, membuat akun SSCN sekolah kedinasan dan mencetak kartu informasi akun. Ketiga, login ke SSCN sekolah kedinasan menggunakan nick dan password yang sudah didaftarkan. 4. Mengunggah swafoto, pilih sekolah kedinasan, melengkapi nilai, dan unggah berkas. Yang kelima, apabila data yang diisi sudah benar, peserta dapat mencetak kartu pendaftaran. 6. Tim verifikator instansi akan memverifikasi data dan berkas peserta. 7. Login kembali ke SSCN untuk melihat status kelulusan administrasi. Yang ke-8, peserta akan dinyatakan lulus administrasi berkas akan memperoleh kode billing yang digunakan untuk pembayaran di masing-masing sekolah. 9. Setelah pembayaran diterima, peserta dapat mencetak kartu ujian. Yang ke-10, mengikuti seluruh proses seleksi sesuai ketentuan masing-masing instansi. Dan yang ke-11, pengumuman hasil seleksi sekolah kedinasan akan diumumkan melalui
SSCASN Dikdin. Berikut penjelasannya. 8. Materi ujian sekolah kedinasan 2022. 1. Seleksi kompetensi dasar SKD yaitu tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensi umum atau TIU, tes karakteristik pribadi TKP. 2. Seleksi kompetensi bidang SKB atau seleksi akademik atau seleksi matematika khusus STIS. 3. Seleksi kesehatan tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan, tes narkoba, pemeriksaan penyakit bawaan, cek darah, urin, dan sebagainya. 4. Tes atau mengukur kecerdasan emosional, kejujuran, karakter, dan kondisi psikolog calon taruna dan taruni dengan tes kesemapaan atau lari, push up, pull up, renang, dan sebagainya. 5. Wawancara. 6. Pantuhir atau penilaian penelitian penentu akhir. 7. Persyaratan pendaftaran sekolah kedinasan 2022. A. Syarat administrasi: kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, ijazah atau surat keterangan lulus bagi lulusan tahun 2022, rapor SMA atau sederajat, pas foto, dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang akan dilamar. Biaya pendidikan sekolah kedinasan. 1. Stan Kasubag Humas PKN Stan Irwan Herdiansyah mengatakan mahasiswa tidak ditarik biaya selama kegiatan akademik dan mahasiswa tidak menerima gaji selama pendidikan. Yang kedua, STIN CPD hanya diminta membayar 50.000 untuk tes SKD dan untuk kuliah tidak dipungut biaya. Yang ketiga, STMKG. Mengutip laman STMKG, CPD sebesar 50.000, biaya pendidikan gratis, namun taruna-taruni akan ditarik biaya daftar ulang. Yang keempat, SSN hanya diminta membayar 50.000 untuk membayar SKD dan tidak dipungut biaya selama pendidikan. Yang kelima, STIS hanya membebankan biaya seleksi sebesar 300.000 kepada CPD dan sudah termasuk biaya pelaksanaan SKD. Selama pendidikan tidak dipungut biaya. Yang keenam, Poltekip dan Poltekim. Semua biaya ditanggung Kemenkumham. Yang ketujuh, sekolah kedinasan Kemenhum. Terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya akademik dan non-akademik. Biaya akademik hanya SPP per semester yang ditanggung pemerintah. Biaya non-akademik, biaya penunjang akademik yang dibebankan kepada calon taruna-taruni. IPDN hanya menunggu biaya sebesar 50.000 biaya pendidikan gratis.